Oke, jadi untuk di goal setupnya ini sebenarnya lagi beres, namun di sini itu menunjukkan bahwasannya terjadi sebuah oversold ya, oversold. Jadi saya tuh akan pending order by stop di atas teman-teman. Bisa jadi dia itu mengambil tarik nafas satu kali lagi di atas ya. Kita akan dapat di sini tuh 80 pips ya, 80 pips lebih, 50 kurang lebih ya. Oke. Nah ini untuk di goal by stop di price sekian ya. Bentar, saya tulis dulu. Ini dari opini nih gini. Ki analisa. Tapi foto. Foto. Oh, ada ya. Dan hmm? Oke, Foto. ini ya. Iya, ya, Karena buset. di sini tuh ada ini ya di temen ya, ada pattern pennant ya, atau sama pennant. Ini pennant ketika udah bergeraknya itu wave-nya lebih daripada Trader 9. Indonesia itu wakil. Biasanya itu akan cari nafas dulu ke Dari atas. mana sih trader? Trading. Tarik Penjara. nafas dulu ke atas. Bebas. Belum itu tahu. Oke, jadi gini teman-teman ya. Nah, kurang 5 menit lagi kita let's say, soalnya di sini itu ambigu ya teman-teman ya. Marketnya itu ambigu, ada ambigunya juga teman-teman ya. Oke, ini sedang turun. Seharusnya kalau kita lihat sih dia tuh break bawah baru kita cari sell, break atas. Tapi saya lebih tendensius untuk cari posisi buy stop teman-teman ya. Cari posisi buy. Nah, karena kalau kita lihat dari ini, oke, dari DXY sendiri ya. DXY itu sebenarnya udah jelas dulu kayak jenuh teman-teman ya, DXY. Itu ya. Iya, Istilahnya iya. DXY ini bentuk formasi seperti ini teman-teman ya. ABC ya, ABC correction atau ini 1, 2, 3, 4 mau ke 4 gitu. Nah, gold ini ingat gold trennya tuh memang kuatnya sedang bearish, namun di sini itu istilahnya perlu tarik nafas dulu, perlu tarik nafas ya, perlu tarik nafas untuk melengkapi daripada penurunannya itu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, nah di sini juga USD CAD. Kalau kita lihat USD CAD sudah saya pantau juga ya. Di sini itu masih ranging. Ini masih merupakan sebuah inside bar-nya itu ya. Mhm. Ya, oke. Mulai Nah, gitu. kalau kayak kalau kita lihat dari sini sebenarnya ini butuh satu tarikan nafas ke bawah lagi gitu ya. Satu tarikan nafas. Tiga Ya. menit. Artinya kita kalau misalkan kita cari posisi buy, ini kurang bijak ya kalau kita ngambil di sini. Walaupun di sini tuh ada yang disebut dengan safe zone gitu, perlu dihati-hati karena news ini bisa dihentakkan ke atas dulu sebelum melanjutkan tren sesungguhnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini, kalau kita lihat dia tuh butuh satu kali lagi ke bawah gitu ya. Butuh satu kali lagi ke bawah. Oke. Jadi untuk di gold ini saya lebih proper untuk cari posisi buy stop teman-teman ya. Nah, untuk di USD CAD sebenarnya nanti kita tunggu pecah ini dulu. Tunggu ini pecah gitu ya. Tunggu ini pecah. Ini close-nya manual teman-teman ya. Close-nya manual. Oke. Gold close-nya manual. Misal ini udah terbentuk gitu ya. Nah, ini sudah mulai gerak-gerik teman-teman ya. Sudah mulai gerak-geriknya itu. Nah, oke. Jadi nanti semisal ini ke trigger ya, at least ya, kita ambil TP-nya itu dari sini ke sini 40 pipsan ya. 40 pips itu kita bisa close manual teman-teman. Oke, goal, stop. Pak. Ya, ingat ya. Nah, nanti semisal ini ke trigger beneran, reasonnya nanti saya coba tak ituin teman-teman ya. Oke, oke. Di sini sebenarnya itu masih ini ya teman-teman ya. Harus diambil dulu di sini itu. Tapi ini udah dimasuk di zone inside bar lagi di sini ya. Tapi ini besar ya. Artinya butuh ngocok lagi teman-teman. Ya, gitu. Oke, itu ngocok. Nah, ini di materi itu dijelaskan juga ya di kelas itu ketika gelombang itu lebih daripada 6, at least itu 8 atau 9 dan biasanya di ujungnya itu bentuk pattern pendant atau descending broadening wedge gitu ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini eh, saya akan masuk dulu 0,01 aja dulu teman-teman ya. Saya akan buy dulu.
Oke. Baik, saya akan pasang SL-nya itu ketika dia tuh pecah ke bawah sini ya. Ketika dia tuh pecah ke bawah sini, saya akan pasang SL-nya itu di situ teman-teman. Oke. Karena di sini itu semisal pecah ke bawah, ini akan melanjutkan ke bawahnya. Artinya ini jadi pattern pattern apa teman-teman? Ini jadi pattern apa ya namanya? Pennant, pennant continuation. Ya. Oke, kurang 1 menit lagi saya udah open posisi satu ya buat itu. Siap-siap stop loss Oh, nanti 19.06 siap-siap nanti teman-teman ya 19.06. 19.06. Ingat, ini istilahnya itu bukan ajakan atau seperti apa, ini hanya pandangan pribadi saya. Kalau bisa dengan bijak trade ya teman-teman ya. Trade-nya lah dengan bijak. 9 menit, 8 menit, 8 detik. 8 detik, Oke, 3 kita detik, lihat. yuk. Semisal ini kena SL berarti bukan rezeki kita. Jangan bersedih, jangan nangis, masih ada di hari esoknya untuk opportunity yang lain. Saya ambil kembalinya aja, Pak. Ya, dus, ke bawah, Pak. Ke bawah ya. Iya. Uh, ke Bentar, bentar. dekat. Dia tuh bisa ngambil nafas dulu ke bawah ya. Nah, itu naik itu, Pak. Insya Allah naik, Pak. Webnya lengkap terus. Kita lihat nunggu close-nya dulu. Semisal di sini itu memberikan indikasi apa, jadi kita bisa close manual ya. Oke, ini malah terus turun ke bawah, artinya saya akan cut, saya ganti posisi untuk cari posisi sell nanti ya. Kita lihat dulu, oke. Kita lihat dulu untuk di gold, ya oke. SDJF. Ini lagi oke, oke, sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Tunggu reaksinya teman-teman ya. Biasanya itu di reject dulu ya. Hasil anunya apa, Pak? Good for SD apa bad? Hasilnya itu kita lihat gimana? Goalnya naik. Dolarnya naik. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Oke, nunggu ini ya. Nunggu closing dulu santai, santai relax. Ingat ya, berarti ini istilahnya kalau pecah ke bawah berarti continuation akan lanjut ke bawah teman-teman. Oke ya. Oke, kita lihat di sini. Berarti USD CAD ini sebenarnya terbang ya. Oh iya betul. Oke, kita lihat aja deh. Oke, berarti sesuai dengan forecast tadi ya. Sesuai dengan forecast, bahwasanya USD ini akan menguat gitu ya. Kita let's say, kita lihat aja nanti. Misalnya ini malah close body, saya akan cut manual ya teman-teman ya. Jadi XAU. Ini kira-kira kita nyopet dulu aja bisa nggak ya? Gimana? Ini kan dia strong. Kok Ya kurang memang. nyaring suaranya, Pak? Ini kan dia kan sebenarnya kan strong strong bearish ya. Kita nyopet Ya. dikit untuk mengambil di atasnya bisa nggak ya kira-kira ya? Ya kalau nggak bisa eh ya bukan rezeki kita gitu. Ya itu istilahnya apa ya propernya itu sendiri ya. Kalau ini kita lihat tadi yang saya bilang ini strong bearish ya. Kalau lihat dari chartnya juga istilahnya itu kita hanya memanfaatkan pantulan sementara ternyata langsung dibanting ke bawah teman-teman ya. Jadi kita harus tunggu closing price-nya itu di sini ya. Semisal dia tuh reject artinya ada chance dia tuh untuk cari nafas lagi ke atas gitu ya. Jadi jangan istilahnya itu kita tunggu dulu ya. Tarik ke atas istilahnya gitu ya. Jadi kita lihat istilahnya itu nanti. Soalnya di sini tuh DJHF. di sini ya. Soalnya di sini tuh teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari gold, sorry dari USD CHF itu ini udah pergerakannya udah lengkap, udah menutupi gap ya, udah menutupi gap. Artinya di awal itu memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja dulu ya. Oh, SDJHF kok turun, Pak ya?
Ya, ya di ini sebenarnya kan istilahnya itu apa ya teman-teman ya. Di kalau kita trading di news itu lebih banyak ke spekulasi ya, spekulasi ya. Kita hanya bisa mengira itu bakalan kemana, terus itu bakalan kemana gitu ya. Nah, kalau kita dilihat dari technical analisisnya sendiri ini memang tren sedang bearish gitu ya. Namun di sini itu setelah kita breakdown, ini udah pergerakan terakhir teman-teman. Artinya ini ada chance untuk tarik nafas dulu. Oleh karena itu saya akan tunggu dia tuh ketika break plus body, ya saya akan cut. Tidak masalah, berarti bukan rezeki istilahnya gitu ya. Berarti bukan rezeki kita, ya, itu. Jadi kita bisa sampai. Kita tunggu dulu. Iya, ini biasanya sih 9 menit ya, 40 menit ya teman-teman ya. 40 menit Zoom ini ya. Soalnya tadi ada kesalahan teknis ya. Let's say, ingat ya, ini untuk jaga-jaga kita. Oke, untuk jaga-jaga kita. Oke, kita lihat lagi kalendernya itu 9.30. Oh, 3,6. 3,6. Oke, wait and see teman-teman ya. Misal ini malah ke atas. Jadi kita bisa itu teman-teman. SDJF turun. Cool. BKSD. Mantap. Mantap. Biasa teman-teman kalau kita pasang SL langsung di sini tanpa harus kita menunggu terlebih dahulu closing price-nya itu takutnya kena swap seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa sih hasilnya itu. Perlu diingat teman-teman ya, istilahnya itu ingat kalau kita mau trading di news itu harus benar-benar disiapkan money management dan juga mental kita kopinya juga harus hangat ya teman-teman ya. Harus hangat. SDJF sudah 30 pip. Yuk. USD CHF sebenarnya itu masih ranging, tapi kalau kita lihat itu benar ya betul berarti. Oke. Betul. Ya. Iya. Oke. Kita lihat aja ya di sini teman-teman. Kita lihat apa Kayaknya tuh? nyopet saya berhasil deh, Pak. Oh mantap, 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 mantap. Oh iya. Semua itu berkat dari doa Bapak Mandiri. Woy. Loh, saya nggak. Aduh. Mudah-mudahan GBPUSD ini menjadi konten QMM ini. Mudah-mudahan. Tur. Iyalah, ya, setiap ada Nah, news itu kan pasti ada rejection dulu tuh. Nah, kita manfaatkan aja, Pak Mandiri. Ya, masuk ya. masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Mantap. Kalau tembus, kalau enggak ya sudah. Apanya itu Pak? Iya Pak, gokil tanpa anu lagi. Hajar ya, kopinya masih hangat misalnya. Alhamdulillah.
Oke, dari sini teman-teman mungkin ada yang ditanyakan nih. Kita tunggu ya, semisal dia tuh closing price-nya itu gini teman-teman ya. Triknya gitu, yang sering saya juga pakai teman-teman. Semisal closing closing price-nya itu di reject ya, reject dari sini. Jadi saya tuh langsung biasanya setup untuk SL-nya tuh di bawah sini teman-teman ya. Biasanya saya tuh setup SL. Artinya semisal dia tuh malah turun lagi, wah berarti dia tuh untuk melanjutkan continuation gitu ya. Oke. Euro, oke, ini GU, ya, oke. Dan bisa juga untuk GU gitu ya. Kita lihat aja teman-teman. Kopinya dulu, kopinya Pak. Yo, kopinya dulu biar hangat. Ini kok malah nggak naik-naik teman. Nggak naik-naik gitu. Iya, waduh. Kok bisa-bisanya ini ya? Ditambah susu Mas Jai, kopinya Mas Jai biar naik. Betul-betul. Tambahin kopi susu, Tambah susu, Kopi dulu. Ya, kalau kita lihat di time frame kecil ini sedang apa ibaratnya sudah break. Biasanya saya akan tunggu dia tuh dua candle atau tiga candle ya. Takutnya itu false break, oke? Berarti kalau misalkan di time frame kecil itu dia false break, di time frame besar itu akan terjadi reject gitu ya. Oke, ini udah 9 orang nih menyaksikan lagi floating loss. Ini untuk zoomnya ini terbatas teman-teman ya. Saya takut mati ntar lagi zoomnya ya. Kita lihat lagi nih nanti. Apakah kita left trade kali ini berhasil ataukah kena stop loss? Berarti kalau kena stop loss siap-siap nangis di pohon. Gitu ya teman-teman ya. Running out of time nih teman-teman ya. Udah ada apa? Udah ada ini teman-teman ya. Running out of time, upgrade now. Upgrade now. Kita lihat reaksinya teman-teman. Eh, Biasanya udah kalau udah floating segini, udah floating begini, biasanya saya tuh selawat aja selawat teman-teman yuk. Allahumma sholli selatan ya teman-teman. Kan. Oh selawat nari gitu ya. Ya mandiri, ya mandiri. Kopi dulu, kopi. Kopi dulu yuk. Saya nunggu baliknya aja. Kita lihat saya masih floating ini ya, masih floating sekian. Ini 15 menit kurang berapa ya? Sampai 15 menit ini kurang, bentar kita lihat dulu. Kurang 1 menit lagi.
GBP naik. Mantap. GBP naik. Ya, GBP naik. Oke, kita lihat. Apakah ini berhasil di reject, teman-teman? Oke, kita lihat pergantiannya dulu. Apakah ini jreng-jreng? Ingat, semisal ini malah di reject, saya langsung pasang stop loss dan saya akan nangis di butuh katil, teman-teman. Nah, ini di reject, teman-teman ya. Jadi saya itu langsung pasang stop loss karena istilahnya itu semisal ini malah dipecahkan, artinya ini benar continuation ya, teman-teman ya. Continuation, Pak ya. Continuation. Berarti untuk targetnya itu biasanya ini ya. Saya ambil dari sini ke sini itu. Setelah itu yang memecahkan di mana, jadi saya langsung tuliskan begini, ini 1:1 udah berada di sini ya. Oke, oke ya, oke. Saya akan TP-nya di sini. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat nih. Ya, Turun. udah masih zoom. Masih ada. Itu berarti kalau misalkan di reject, langsung pasang stop loss teman-teman. Semisal dia tuh malah turun lagi ke bawah, artinya ini merupakan sebuah pattern continuation ini berlaku. Itu ya. Seharusnya sih kalau misalkan di Solawatin ini naik teman-teman. Berhubung gak ada yang solawat nih. Aduh, parah-parah. Oke, dari sini mungkin teman-teman ada yang tanyakan enggak? Halo? Teman-teman yang lain ada yang tanyakan enggak? Belum ada Mas Jai. Belum ada ya? Aman-aman, Mas Jai. Berarti Nunggu balik. berarti kopinya ini masih hangat semua ini kayaknya. Anget. Hangat ya. Nah, ini nanti teman-teman ini yang disebut dengan inside bar ya. Oleh karena itu kenapa saya itu taruh SN itu di bawah sini. Ini disebut dengan inside bar. Artinya ini menjadi istilahnya itu klimaks kita ya. Klimaks daripada seller. Oke. Misal dia itu break ke atas, berarti dia itu akan apa namanya teman-teman? Akan terus ngefly ke Uranus, asik. Ke langit 7 teman-teman. Semisal dia tuh break ke bawah, akan sampai ke bumi teman-teman. Ya. Oke, ini reminder lagi teman-teman ya. Ini takutnya mati mendadak. Kita istilahnya itu
Mohon maaf ya, nanti kita bisa ketemu di live trade next time ya. Kita bisa ketemu di live trade next time itu seperti apa. Itu teman-teman. Oke. Oke, Sudah mulai ini naik, Mas. saya sapa dulu teman-teman. Ini Mas User. Mas User, ada yang ditanyakan nggak terkait masalah strategi ini? Itu Mas, saya itu kalau candle tiba-tiba turun panjang gitu, itu tandanya apa? Atau buyer atau ada yang lain itu Mas? Jadi gini teman-teman ya. Jadi dari usahakan teman-teman ketika menganalisa itu bentar teman-teman ya. Ini nanti saya mute dulu. Jadi teman-teman usahakan ketika menganalisa itu bercerita ya teman-teman, bercerita sendiri, ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri. Artinya semisal ada tekanan seperti ini itu ada seller yang sangat kuat gitu ya. Seharusnya sesuai dengan itu biasanya di kelas saya itu akan jelaskan itu. Seharusnya ketika dia itu bentuknya seperti ini, ketika seller itu mendominasi, seharusnya dia itu akan terus turun ke bawah. Namun di sini tuh masih ditahan lagi, ditahan lagi, ditahan lagi. Artinya itu ada istilahnya itu ada psikologis ya. Psikologis daripada pasar itu buyer udah mulai masuk istilahnya gitu teman-teman. Nah, ya ingat ya istilahnya itu kalau misalkan trading news ya kayak tadi ini seharusnya kalau kita memaksakan diri ini seharusnya naik lo, oh, salah gitu ya. Jadi kalau ada news itu suka-sukanya saya seperti apa dibanting dulu ke bawah, dihantam lagi ke atas. Nah nanti ini masuk ke materi ke liquidity ya teman-teman ya. Masuk ke materi liquidity dan perhitungan daripada gelombang itu sendiri. Perhitungan daripada gelombang. Dan nanti istilahnya itu teman-teman yang sering sini itu biasanya sering nongkrong di base camp, biasanya pasti udah paham ya. Ketika gelombangnya itu lebih daripada 6, itu biasanya di gelombang ke-9 atau gelombang ke-8 itu ada bentuk pattern kayak semacam descending boundary wedge atau pennant. Nah, di kasus ini ada pennant ya teman-teman ya. Di kasus ini ada pennant. Artinya ini perlu naik ke atas dulu untuk melengkapi nyawanya dia istilahnya gitu teman-teman. Gitu ya. Oke. Oke teman-teman, ini sudah floating. Oh, berarti ini siapa yang selawat nih? Kok terbang lagi teman-teman? Yang selawat? Ah, ya. Oke ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini kalau misalkan mati mendadak, bukan saya reject, dimatikan teman-teman ya. Ya, nanti kita bisa ketemu di next time. Nanti saya akan umumkan lagi. Ini ya teman undangan terbuka buat teman-teman ini. Misalnya teman-teman lagi senggang, waktunya kosong, ayo kita nongkrong di sini bareng, kita sharing, yuk kita godok market ini seperti maunya apa sih? Kita godok bareng teman-teman, ya supaya kita bisa tahu behavior daripada pergerakan market itu sendiri. Pair per pair itu istilahnya gitu teman-teman. Oke, oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir dan juga mengikuti live trade kali ini. Ya, terima kasih juga selawatnya sehingga diterbang lagi ke atas teman-teman. Kita ketemu lagi entah itu nanti bentuk offline maupun online, nanti saya akan kabarkan secepat mungkin di grup FTC Traders Club Malang ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu